Ya. Oke. Loh, Om? Bagaimana hasil meetingnya? Saya butuh laporan meeting pagi ini. Ngapain di sini? Oh, rupanya kamu belum membaca surat resmi pagi ini. Ini. Apa ini? Kenapa saya nggak dikasih tahu? Eva nggak butuh kasih tahu kamu, nggak perlu. Karena kamu tidak ada urusan lagi apa-apa di sini. Keluar dari ruangan saya. Keluar dari ruangan saya. Ruangan kamu, Adrian. Justru kamu yang harus keluar dari ruangan ini. Mulai hari ini, saya yang akan duduk di ruangan ini. Baca dong. Baca surat keputusan yang sudah ditandatangani pimpinan perusahaan ini. Baca. Tolong sambungkan ke Eva. Bu Eva maksud Bapak? Iya, Eva. Baik, Pak. Bu, handphonenya bunyi, Bu. Mau diangkat dulu? Aduh, apa lagi sih? Ya udah mana-mana sih. Dari kantor. Pasti Om Hashim udah ketemu sama Adrian. Maaf, Pak. Sepertinya HP Bu Eva tidak aktif. Brengsek. Tolong siapin mobil saya mau pergi, ya. Kita mah, dia berusaha merebut semua aset dan harta kekayaan keluarga kita. Mama bisa apa, Lik? Dari dulu kan Mama nggak ngerti apa-apa. Semua sudah Mama percayakan pada Arman dan Adrian. Tapi masalahnya sekarang kan Arman sedang sakit dan nggak bisa berbuat apa-apa, Ma. Bukan cuma nggak bisa berbuat apa-apa, tapi dia juga nggak tahu apa-apa. Kita belum sempat menceritakan semuanya pada Arman. Adrian juga harus tegas dalam menghadapi hal ini. Jangan sampai si Eva itu menyikat habis semua harta kita, Ma. Ma, Lik, saya permisi dulu ya. Kamu mau kemana? An, kalau kamu mau ketemu sama si Eva, saya ikut. Biar kita sama-sama menghadapi perempuan iblis itu. Enggak, saya nggak mau ketemu Eva kok. Saya mau ke yayasan. Ke yayasan? Iya, saya udah lama nggak ke situ. Permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Ana di gimana sih, Ma?
Keluarga lagi dalam masalah begini kok malah ngurusin yayasan? Itulah Ana. Kita juga butuh pertolongan. Malah dia masih mikir nolongin orang lain. Ana. Kak Ana kemana aja sih? Kok udah lama nggak nengokin kita-kita? Kakak udah lupa ya sama kita-kita. Nggak mungkin dong kakak lupa. Kalau nggak ngapain kakak kesini? Ibu kalian apa kabar baik? Ibu terus di rumah saja sejak yayasan bubar. Astagfirullahaladzim. Yayasan bubar. Kata orang-orang yang mengusir dari gedung yayasan itu Bu Ana. Astagfirullahaladzim. Bahkan semua tukang-tukang yang mengerjakan di gedung yayasan itu katanya gedung itu sudah dibubarkan, sudah diambil alih. Iya, memang yayasan itu milik keluarga saya, tapi belakangan ini mereka sibuk dan mereka nggak tahu apa-apa soal ini. Jadi Ibu tidak tahu masalah gedung itu, bukannya itu milik Ibu? Ya enggak lah, nggak mungkin lah. Jadi Ibu tidak menutup yayasan itu, Bu? Ya enggak lah. Alhamdulillah, Bu. Jadi ibu-ibu semua itu pada resah. Juga kesel sama Ibu. Merasa dipermainkan sama Ibu. Astagfirullahaladzim. Saya sama sekali nggak ada maksud untuk itu. Tolong sampaikan, saya akan berusaha bantu. Kalau tidak lewat uang, saya akan bantu lewat tenaga. Insya Allah saya akan pastikan yayasan itu tidak tutup. Iya, Bu. Maaf, Bu. Bu Ana, tidak apa-apa, tidak sakit ya, Bu ya? Enggak, saya nggak apa-apa kok. Oh, saya juga kan sering ditolong Ibu. Jadi kalau Ibu merasa ada apa-apa, jadi saya ingin ikut membantu, Bu. Permisi. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Brengsek. Gue kira si Rini bakal marah merasa dibohongin dan akan ngejauhin Dito begitu tahu Dito suka ngeboat. Heran, mereka malah makin deket aja, seolah-olah nggak ada masalah apa-apa. Lagi ngapain lo? Lagi ngerunuin kekalahan lo ya? Apa? Senjata makan tuan. Fitnahan lo terhadap Dito gagal total. Sekarang lo kecewa, terus lo gigit jari deh. Buktinya Dito sama Rini baik-baik aja tuh. Mendingan lo diem deh. Sekarang lo boleh ngetawain gue, tapi nanti lo semua yang bakal gue ketawain. Ngerti lo? Gue tahu semua, termasuk kesirikan lo ngeliat mantan cowok lo udah nemuin cewek idamannya. Vel, lo mestinya mikir, kenapa coba Dito lebih milih Rini daripada lo? Karena Rini punya hati baik, nggak kayak lo punya hati iri dan dengki. Lo mendingan berubah deh, Vel. Berubah jadi cewek baik-baik. Payah lu, Vel. Lo masih kalah, masih juga nggak mau ngakuin kekalahan lo. Lu lihat aja nanti ya. Begitu ujian akhir, Dito bakalan balik sama gue dan mutusin si Rini. Ngerti lo? Tawa lo. Payah lu, Vel, emang. Apaan lo? Ih, amit-amit deh gue baca koran kayak gituan. Koran kampungan tau gak? Murahan. Itu juga gak ada yang bener. Kalian seputar gosip, jin, setan. Lu apaan sih? Emang lu tahu apa berita ini bener apa enggak? Ngebuktiin aja nggak pernah aku berisik. Ya belum sih. Tapi ngapain juga gitu loh. Bacanya aja gue merinding. Kalian seputar setan, jin, santet. Ih. Situ mau berbuat juga ya? Saya sudah sejam nunggu di sini. Kalau Situ mau ikut ngantri juga, mendingan beli minuman dulu supaya nggak kehausan. Kalau orang-orang percaya dan rela antri sampai berjam-jam begini, artinya dukun ini dukun beneran dan udah terbukti keampuhannya. Wih, mobil. Lu kan tahu gua nggak punya mobil, Ted. Istri lu kan punya mobil. Iya, yang punya itu Sinta, bukan gua. Lu tuh suaminya. Ya berarti mobil itu punya lu juga, gimana sih? Lu yang gimana? Lu kayak nggak tahu aja kayak gimana Sinta sih orangnya, Ted. Ingat, lu masih punya utang sama gue. Gua ingat, tapi aduh. Pokoknya gue butuh mobil malam ini. Kalau lu nggak pinjemin, Oke. Tapi lu sabar ya. Aduh. Biar gua cari akal dulu ya.
Nggak usah lama-lama cari akal. Pokoknya gue butuh mobil, anterin mobil lu 7:30, oke? Aduh, gimana ya? Gimana caranya supaya gue bisa bawa lolos itu mobilnya Sinta tanpa sepengetahuannya Sinta? Duh, enggak aja nih tadi bikin orang pusing. Capek ya sayang? Ya lumayan nih, badanku pegel-pegel. Pegal-pegal? Waduh, pasti kamu kembali sama hobi kamu yang lama ya? Dorong mobil sama angkat besi. Jadi pegal-pegal begini. Mau aku pijitin sayang? Boleh. Duh, kalau saya biasa mijit itu pakai orang buta. Tapi yang buta iman. Nggak bercanda, Sin. Waduh, Sin. Urat kamu nih tegang semua, Sin. Waduh, loh. Kok saya juga tegang, Sin? Nggak apa-apa. Waduh, ini namanya stres ini, Sin. Sur, nanti sekalian kakinya juga ya. Kaki. Ya iyalah, biar lengkap. Kalau pegal-pegal begini, enaknya tuh diapain, Sin? Sebelum gak usah pijit deh, apa gitu. Ya dipijit. Oh, salah kamu. Bagusnya itu kalau pegal-pegal begini, kaki kamu itu direndam di air hangat. Dicampur sama rempah-rempah ramuan tradisional. Ramuan tradisional? Yoha! Kan My Daddy di Madura itu kan juragan jamu, Sin. Dan saya tahu, Sin, rahasia yang paling ampuh untuk mengatasi pegal-pegal seperti kayak gini. Kamu mau? Kalau kamu mau, saya siapin ini ramuannya. Tunggu ya. Hasim mewakili Eva di kantor. Mereka pasti udah sekongkol, Ma. Benar firasat Mama. Menyesal sekali Mama menolong Hasim sama istrinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Ma? Om Hasim sekarang bekerja di perusahaan kitaan. Om Hasim? Memangnya Adrian belum bilang sama kamu? Belum. Tadi handphone saya mati. Adrian udah pulang? Adrian ada di kamar. Kelihatannya dia stres sekali. Coba kamu dekati dia. Kuatkan hatinya ya. Iya, Ma. Yan, Dari mana kamu? dari yayasan. Gedung itu udah bukan milik kita lagi. Sudah diambil alih. Kamu udah tahu? Saya sedang mempelajari sebagian laporan kegiatan perusahaan yang dilakukan Eva selama kami di London. Bagaimana Eva bisa mengambil alih semuanya secepat ini, Yan? Eva nggak mau buang-buang waktu. Saya yakin pasti ada orang dalam. Siapa? Salah satu pegawai perusahaan yang membocorkan semua ini pada Eva. Dia yang membantu. Makanya Eva bisa bertindak cepat. Dan dia memanfaatkan waktu selama kami masih di London. Saya butuh karma untuk mengatasi semua ini. Kalau saya bertindak sendiri, secara hukum kurang kuat. Jangan takut, Ana. Kita pasti bisa melawan Eva. Dan kita akan mendapatkan hak kita kembali. Bawa apa nih? Ini dia ramuan dari My Daddy di Madura, Sin. Gimana? Enak kan wanginya? Kamar mandi kok kayak dapur umum gini sih? Ini air buat mandi apa air kuah sup sih? Jangan kamu nilai dari baunya dong, Sin. Kamu nilai justru khasiatnya. Membuat kulit kamu lebih halus, membuat kamu lebih rileks, dan buat kamu lebih percaya diri. Ingat ya, harus berjam-jam kamu berendam di sini kayak kuda Nil. Supaya meresap di dalam tubuh kamu, dan kamu nanti tampilnya lebih kinclong begitu loh. Ya udah, cepetan kamu keluar sana. Selamat mandi sayang ya. Cepetan gak sih? Cepat, aku mau kunci pintu. Selesai Astaga, ada yang lupa. Nah, biar berendam ditemani sama musik, biar lebih afdol, lebih rileks.
Mana tangan kamu? Apa? Saya mau lihat tangan kanan kamu. Tujuan saya ke sini untuk... Saya sudah tahu maksud dan tujuan kamu datang kemari. Bagus. Bagus. Panas. Bagus. Hati kamu sedang panas ya? Kalau hati kamu sedang panas, semua tujuan kamu akan mudah tercapai. Kamu ada dendam? Dendam sama guru kamu? Pacar kamu? Dengan teman saya. Bukan. Ini bukan sama teman kamu. Tapi sama musuh bebuyutan kamu. Bagus. Bagus kamu ada dendam. Mudah kenanya ini. Kenapa? Mana fotonya? Foto? Foto gadis yang kamu musuhi itu. Kok ibu tahu kalau dia itu cewek? Kalau saya tidak tahu, mana pasien saya bisa ngantri dan orang percaya sama saya? Tapi saya nggak punya fotonya, Bu. Besok kamu harus kembali ke sini. Dan bawa barang milik pribadi dia yang biasa dia pakai. Barang apa? Stop! Kacau lo. Lu lama banget sih. Gila, udah telat, cepet. Alah, masih untung gua jemput lo. Kunci mana? Kunci apa? Ya kunci mobil, masa kunci Inggris? Gua pinjam mobil ini semalam. Ntar besok gua balikin. Nggak bisa. Sorry, Dori Strawberry. Ya, kalau ada apa-apa sama mobil ini gimana? Abis gua nanti bisa dicencang sama Sinta. Pokoknya, gua harus kasih kembali mobil ini dalam keadaan sehat walafiat. Kalau emang itu yang lu mau, oke, malam ini lu jadi supir gue. Jadi supir? Oke, tapi ingat ya, mulai malam hari ini utang gua sama lo impas alias lunas. Ingat nggak? Kemarin lo udah nolong gua, sekarang gua nolongin lo. Berarti utang gua malam hari ini sudah nggak ada lagi sama lo. Habis, lunas, salaman dulu. Lo mau meres gue? Gua nggak pernah ngancem orang, Ted. Gua nggak pernah meras orang. Tapi begini aturan mainnya. Kalau mau, ayo. Kalau nggak mau, cari taksi. Terserah. Gua bisa, gua mampu. Oke deh. Gue setuju. Janji? Janji. Udah nggak ada utang di antara kita? Impas. Let's go. Oke. Ngapain lo duduk di belakang? Duduk di situ. Ya, lu kan supir. Gua kan bos. Di mana-mana juga di TV-TV juga pejabat tuh duduk di belakang. Ya tapi... Jalan, Pak. Lah. Katanya nggak neken-neken, ditekan juga gue. Aduh. Dasar kuda nil ini. Feli? Aduh, Rin. Tolongin gue, Rin. Kaki gue keserempet motor. Aduh. Ya udah, masuk yuk. Rin, sebenarnya gue kayak enak ganggu lo. Tapi... nggak usah malu kalau emang lo butuh pertolongan. Di mana keserempetnya? Ini di tikungan jalan. Lagian kan sekarang udah malam. Di daerah sini cuma lo yang gue kenal. Aduh. Kita ke kamar yuk. Lo masih bisa jalan kan? Yuk. Awas pelan-pelan. Bentar ya, gue ambilin anduk buat bersihin luka lo. Ya. Vel, ini anduknya. Rin, biarin gue bersihin sendiri aja ya. Rin, gue haus banget nih. Boleh minta minum kan? Tunggu ya. Makasih ya. Yes, sekarang semua persyaratan udah gue dapetin. Tet.
Ini tempat pestanya, Ted. Iya. Emang kenapa? Lu kaget? Lu nggak tahu gue bergaul sama orang kaya? Ini kan rumahnya Adrian, Ted. Adrian? Yo, Adrian, sohib gua, teman kuliah gua dulu. Setahu gue malam ini yang punya hajat namanya Eva. Eva? Lu ngapain? Lu ngapain ikut gue? Loh, emangnya gua masih nunggu di luar kayak supir begitu? Malam ini lu emang supir gue, ya? Terus gua gimana dong? Oke. Kalau lu mau ikutan, lu nggak boleh deket-deket sama gue. Kita harus pura-pura nggak kenal, oke? Setuju? Loh, kenapa sih kau mesti pakai acting pura-pura nggak kenal segala? Alah, lihat dong penampilan lu, sendal lu. Aduh. Kalau gue lihat gaya banget. Lihat. Iya sih. Penampilan lo sih masa kini. Ya, muka masa gitu. Weh, Ted. Weh. Memangnya selama ini yang bayar rekening telepon siapa? Perusahaan. Jadi sekarang si Eva itu menolak untuk melunasi rekening telepon. Betul-betul kelewatan itu orang. Iya. Tapi nggak apa-apa lah, kita bayar pakai uang sendiri aja. Kita kan masih punya tabungan pribadi. Tapi maksudnya si Eva itu apa, Yan? Seharusnya dia tahu diri sedikit dong. Masa keuangan perusahaan diblokir begitu aja sama dia? Apa nggak ada jalan keluarnya? Iya. Yang bisa membantu kita cuma Kak Arman. Sekarang saya sendirian. Secara hukum, saya nggak bisa memaksa Eva untuk membalikan kuasa. Kalau terjadi apa-apa sama Arman, bagaimana? Apa itu artinya kita juga harus kehilangan perusahaan yang selama ini kita miliki? Iya, kita doain aja supaya Kak Arman cepat sembuh. Sebetulnya Om kurang setuju dengan acara pesta hura-hura seperti ini, Pak. Iya, Fa. Kalau dilihat orang kan nggak enak, Fa. Suami lagi di rumah sakit, kamu bikin pesta-pesta seperti ini. Sekali-sekali nggak ada salahnya kan kalau saya menikmati semua apa yang saya dapetin. Kan capek, Tante. Udah sekian lama saya bersandiwara. Jenuh juga lagi, Om. Saya pengen refreshing. Refreshing kan bisa dengan cara lain. Berlibur keluar kota misalnya. Bukan dengan hura-hura begini, Fa. Udahlah, Om. Malam ini saya mau jadi diri sendiri. Jadi Eva. Saya pengen istirahat sebentar dari sandiwara saya yang membosankan. Bentar ya, Om. Ada tamu nih. Eva. Hai. Apa kabar sih? Udah lama ya nggak ketemu. Hebat lo, Val. Setahun nggak ketemu udah jadi nyonya besar sekarang. Namanya juga rezeki. Makanya saya bikin pesta besar-besaran seperti ini supaya saya bisa bagi rezeki sama kalian semua, teman lama saya. Ya udah, kalian silakan minum dulu ya. Saya sebentar ke sana dulu. Kamu masih ingat saya? Saya Surya, temannya Adrian. Saya juga datang kok dalam pesta pernikahan kamu. Mana mungkin saya lupa sama kamu. Kamu kan pegawainya Arman yang pernah kurang ajar sama saya. Iya kan? Sejak dulu saya sudah curiga sama kamu, Fa. Ternyata sekarang semuanya sudah terbukti. Terbukti? Apanya yang terbukti? Kamu kali yang terbukti. Kamu terbukti karena kurang ajar sama saya. Makanya kamu dipecat. Iya kan? Istri macam apa sih kamu? Di saat suami kamu terbaring di rumah sakit, kamu enak-enakan bikin pesta begini? Hah? Kurang ajar kamu. Nggak ada yang ngundang kamu, tahu? Jangan bikin pesta saya jadi kacau. Nur! Nur! Ianya. Panggil staf, cepetan. Baiknya. Mau ngapain kamu? Mau telepon siapa? Saya pengen tahu apa kata Adrian. Apakah Adrian tahu kalau di rumah kakaknya ada pesta pora seperti ini? Hah?
Kalau perlu, saya undang Adrian untuk menyaksikan semua ini di sini. Mau? Tunggu ya. Ada apa Nyonya? Pak, seret dia keluar. Kalau dia sampai macam-macam, panggil aja polisi. Cepetan! Dan Surya? Nggak perlu repot-repot. Saya bisa jalan sendiri kok. Lagi pula saya tidak tertarik untuk pesta di sini. Selamat malam. Si Surya, nyari gara-gara aja. Ada apa sih? Tuh, bener kan apa kata Om sama Tante? Kalau orang-orang tahu kamu mengadakan pesta di saat Arman sedang menghadapi masa krisis, kan jadi nggak enak, Fa. Alah, biarin aja mereka tahu. Toh mereka juga nggak bisa berbuat apa-apa. Yang penting Arman kan nggak tahu. Tapi kalau mereka ngadu sama Arman, gimana? Arman nggak mungkin percaya sama mereka. Hanya saya yang didengar. Arman ada dalam genggaman saya. Dia mana mungkin mau kehilangan saya. Udahlah, Om Tante tenang aja. Selama Arman nggak tahu, aman kok kita. Kirain lu berdua telat hari ini. Mai, lu mau tahu nggak? Kita telat gara-gara apa? Apa? Gara-gara jepitan. Hah? Jepitan? Nah, kalau lu penasaran, mendingan langsung tanya aja deh sama si pemilik jepitan itu. Kok bisa telat gara-gara jepitan sih, Rin? Gimana tuh ceritanya? Lah, udahlah, nggak usah dibahas. Lu lihat deh, bangkunya Feli kosong tuh. Kayaknya hari ini dia nggak masuk deh. Jangan-jangan lukanya parah. Feli luka apaan? Semalam Feli tuh ke rumah gue. Terus katanya dia keserempet motor di daerah dekat rumah gue. Minta tolong sama lo. Mudah-mudahan aja lukanya nggak parah ya. Soalnya waktu gue mau nolongin dia tuh nolak. Kan kalau luka kayak gitu bisa tetanus kalau dibiarin. Ih, ngapain lu tolongin dia? Dia itu datang ke rumah gue dalam keadaan luka. Mana mungkin gue usir dia, iya kan? Amit-amit deh. Kalau gue jadi elu, mau dia ketabrak kereta api pun, gue kagak bakalan tolongin. Malahan gue syukurin dia. Kalau jahat banget sih, dosa tahu. Ini Bu, foto dan jepitan gadis itu. Bagus. Bagus. Upetinya. Oke. Ini. Kurang. Kurang? Emangnya ibu perlu berapa? Cincin kamu? Cincin saya? Iya, cincin kamu. Kalau tidak percaya, kamu tidak usah minta tolong saya. Oh iya. Mana cincin kamu? Ini. Cincin ini melambangkan jari tangan kamu. Dan jepitan rambut ini melambangkan isi kepala gadis yang kamu benci itu. Jadi sekarang jari-jari kamu bisa menguasai isi kepala gadis itu. Ngerti kamu? Bu, saya cuma mau pacar saya kembali sama saya dan meninggalkan gadis itu. Itu mudah sekali. Mana mau laki-laki sama perempuan yang penyakitan dan gila. Penyakitan dan gila? Iya. Tunggu sebentar. Sekarang, jimat ini kamu harus masukkan ke dalam isi perutnya. Ngerti kamu? Ngerti? Segera lakukan. Eva minta laporan meeting kemarin. Kenapa minta sama saya? Minta sama sekretaris dong. Rupanya kamu masih belum paham juga ya. Saya adalah wakil Eva sebagai pimpinan perusahaan di sini. Apa begitu cara kamu bicara sama pimpinan perusahaan? Hah? Pemilik perusahaan adalah saya dan Kak Arman. Eva cuma sementara. Saat ini kuasa itu masih dipegang Eva.
Selama kuasa itu di tangan Eva, kamu bukan apa-apa. Dan kamu harus patuh sama Eva. Karena saya adalah wakil Eva, kamu juga harus patuh sama saya. Tahu apa Om soal perusahaan? Mau kemana kamu? Bukan urusan Om. Kamu tidak bisa meninggalkan jam kerja tanpa izin ya? Oh, saya bisa datang dan pergi kapan saya suka. Karena perusahaan ini adalah perusahaan saya. Saat ini posisi kamu hanya karyawan biasa ya, bukan apa-apa. Kalau saya mau, saya dan Eva bisa memecat kamu. Pecat saya? Pecat saya sekarang? Ayo pecat. Eva masih menghargai Arman sebagai suaminya. Kalau tidak, tentu sudah lama kamu dipecat. Eva bukan menghargai Kak Arman. Tapi dia takut sama Kak Arman. Sekarang dia sakit. Nanti kalau dia sembuh, Bapak Hasim dan Ibu Eva akan ditendang dari perusahaan ini. Kalau Arman sembuh, lebih baik Arman tidak sembuh selamanya. Gimana caranya gue nyuruh si Rini makan jimat ini? Aneh juga tuh si Dukun. Kata-katanya bikin gue bingung. Non mau makan sekarang? Makan? Iya, masakannya udah siap. Hari ini Bibi masak sayur asam sama tahu bacem kesenangan Non. Bibi bisa bikin kue? Kalau cuma jajanan pasar sih Bibi bisa. Emang Non Feli mau? Mau kue lemper apa kue getuk? Terserah dia apa aja. Yaudah, ntar Bibi bikinin ya. Sekarang gue ngerti gimana caranya masukin jimat ini ke perut si Rini. Terlalu riskan, Om. Riskan bagaimana sih? Ya kan, Om dulu sendiri yang bilang kan, kalau kita masih memerlukan Arman. Kalau dulu Om punya kesempatan untuk menghabisi Arman, pasti sudah Om lakukan. Tapi Om nggak sempat melakukannya. Saya nggak mau terlibat, Om. Kalau Om mau mengerjakannya, silahkan. Risikonya terlalu tinggi untuk saya melakukannya, Om. Sekarang Arman terbaring tak berdaya di rumah sakit. Apa susahnya sih menghabisi orang sakit dan yang nggak sadar itu? Oh ya, yang ini bagus buat saya. Ini juga bagus, tapi aduh bagus semua, Mbak. Gimana ya? Saya ambil semuanya aja deh. Saya suka semuanya, cocok semua di kaki saya. Yang mana aja ya? Iya, semuanya. Nggak nambah lagi yang banyak aja. Terus, Om? An? Rika? Kamu mau kemana? Mau ke lokasi penggusuran, habis itu jemput Tino? Udah, An. Tino biar saya aja yang jemput. Mendingan kamu ngurusi rumah kontrakan aja. Rumah kontrakan? Iya, An. Saya udah bicara sama Mama dan Adrian. Sebentar lagi Mas Nanda akan pulang dari dinas. Dan saya nggak mau kalau sampai suami saya tahu masalah keluarga kita, An. Kau mengerti kan maksud saya? Iya. Kalau gitu habis ke lokasi penggusuran, saya cari rumah kontrakan sama Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kok tumben, Rin? Udah pulang? Tumben. Kan hari ini mestinya kamu ngasih les anak-anak SD Mekarsari. Iya, Bu. Tapi kepala saya pusing. Kayaknya saya absen dulu deh hari ini. Demam nggak? Nggak tahu juga. Tapi yang pasti kepala saya tuh pusing banget dan badan rasanya panas dingin. Ntar minum obat dulu ya. Ini ada kiriman kue dari teman kamu. Dari siapa, Bu? Feli. Yang tempo hari kemari habis keserempet itu deh kayaknya. Kula ngundang diwetan. Kula ngundang tikidung. Ngarep ke awakin. Hancur awak maneh. Hancur badan maneh. Aduh. Masya Allah, Rini. Kamu kenapa? Aduh, Bu. Perut saya sakit banget, Bu. Mules apa gimana?
Bu. Perut saya rasanya kayak ditusuk-tusuk, Bu. Bu, tolong. Mendingan kita ke dokter ya. Yuk, tapi istirahat dulu di kamar. Ini rumahnya, Neng? Iya, rumah yang ada di iklan, nih. Bagus sih. Cuman lebih kecil. Nggak apa-apa, ini kan untuk sementara. Nanti juga kita balik ke rumah itu kok. Teleponnya udah nyala. Bentar ya. Assalamualaikum, Yan. Sayang, kamu di mana? Ini depan rumah yang mau disewain. Kok HP saya udah nyala ya? Semua tagihan kita sudah saya bayar. Oh, alhamdulillah. Berarti urusan keuangan kantor udah lancar? Saya pakai uang pribadi. Oh. Ana, tolong kamu ini dong. Saya mau catat alamatnya. Jalan Bima nomor 31. Ini alamat siapa, Mas? Kamu harus pergi ke alamat rumah ini. Ya. Mata-matai mereka. Emangnya mereka itu siapa? Adrian dan Ana. Mereka mau sewa rumah di alamat ini. Kamu harus mata-matai semua kegiatan mereka. Dan kalau bisa, gagalkan semua rencana mereka. Jadi bagaimana keadaan suami saya, Dok? Apa ada kemajuan? Belum ada kemajuan yang berarti, Bu. Kami sudah tes scan tulang tengkorak kepala suami Ibu. Lalu? Bagaimana hasilnya, Dok? Ada keretakan di tulang tengkoraknya, Bu. Tidak fatal, tapi cukup berbahaya. Kalau sampai minggu depan suami Ibu belum siuman, besar kemungkinan suami Ibu akan mengalami kelumpuhan. Lumpuh? Apa yang harus saya lakukan? Apakah kamu masih bisa berguna untuk melicinkan rencana saya? Atau kamu hanya akan menjadi penghalang kalau kamu sembuh nanti? Haruskah saya mengambil resiko ini? Yan, panjang umur kamu baru aja diomongin ya? Maaf telat ya, jalanan macet bener. Ya, namanya juga Jakarta. Mana pernah sih nggak macet? Bu, kenalin ini suami saya, Adrian. Saya Bu Jihan. Adrian. Sore, ada apa, Jeng? Betul rumah ini mau disewakan, Bu? Betul. Boleh saya untuk melihat-lihatnya, Bu? Halo. Yan, kamu di mana? Ini lagi lihat rumah sama Ana. Kalau bisa kamu ke rumah sakit sekarang. Ke rumah sakit ada apa, Ma? Kenapa, Kak Arman? Mama barusan telepon ke rumah sakit. Arman dipindahkan ke kamar lain. Coba kamu cari tahu kenapa dipindahkan. Iya, saya segera ke rumah sakit sekarang. Kenapa, Kak Arman? Saya mau ke rumah sakit. Kamu sama Umi jemput Tino, ya? Saya ikut deh. Umi, kamu yang jemput Tino ya? Tenang, Ma. Kan Adrian udah pergi ke sana. Kita tunggu aja kabar dari Adrian. Mama cuma bingung. Kenapa Arman dipindahkan ke kamar lain? Pasti terjadi apa-apa. Ya udah, daripada Mama gelisah kayak gini, mendingan kita nyusul ke sana aja ya, Ma. Kamu mau menemani Mama ke rumah sakit? Maaf, khusus untuk pasien Pak Arman, ada catatan kalau kami tidak boleh memberikan informasi kepada siapapun. Saya ini adiknya. Masa saya nggak boleh tahu keadaan kakak saya? Tapi Pak, Sus, kami tidak ingin mencari ribut dan kami tidak bermaksud mengganggu pasien. Kami hanya ingin tahu keberadaan kakak kami. Bantu kami, Sus. Tolong, Sus. Pasien dipindahkan ke kamar ICU unit B, Pak. Astagfirullahaladzim. Makasih, Sus. Eva. Gimana keadaan Kak Arman? Kenapa kamu nggak ngabari kami? Dari mana kamu tahu Arman pindah ke ruang ICU? Selama ini kamu pasti mata-matain saya, iya kan? Kamu jangan menuduh istri saya. Eva, kami kesini bukan untuk cari ribut, Fa. Kami hanya ingin tahu kenapa Kak Arman dipindahkan ke ICU, Fa. Lebih baik kamu pergi dari sini. Bisa-bisa kehadiran kamu cuma bawa sial dan memperburuk keadaan suami saya. Eva, tolong dong. Cukup!
Cukup, saya nggak mau bicara sama kamu. Kenapa nggak kita tunggu apa kata dokter nanti aja sih? Mereka lagi berusaha menyelamatkan nyawanya Arman.